Ketemu satu mahal. Dan sekarang kan kalian tinggal ngikutin aja. Ya, tidak seperti saya belajar dulu. Saya belajar Quran itu aduh luar biasa sampai sakit kepala itu. Melihat hubungannya seperti apa, peta konsepnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Karena gak mungkin satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Dan saya sudah menemukan koherensinya. Sehingga saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalaman pribadi saya. Karena orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Ini sudah saya uji. Apakah saya pernah kehilangan uang? Pernah, alhamdulillah. Ya. Miliaran, bahkan saya hilang emas kiloan. Saya perhatikan kenapa bisa begini. Dan itu adalah teguran yang luar biasa bagi saya. Makanya tidak ada kesalahan. Yang adalah pembelajaran. Saya ketemu jawabannya. Dari ayat ini jawabannya. Siapa yang mengejar dunia, dia gak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Siapa yang mengejar Allah, dapat dua-duanya. Dapat Allah dan dunia. Jadi tidak ada dapat salah satu. Kenapa kok saya dunia gak dapat, Allah gak dapat? Sederhana kan jawabannya? Karena apa? Karena apa? Siapa yang mengejar dunia, dia gak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Siapa yang mengejar Allah, dapat dua-duanya. Dapat Allah dan dunia. Jadi tidak ada dapat salah satu. Dapat dua-duanya atau gak dapat dua-duanya. Jadi banyak yang ngajarin salah. Bagian kita bukan di sini katanya. Bagian kita mentar di akhirat. Di sini yang buat orang-orang kafir. Udah gitu yang disebut dengan orang kafir adalah orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Keliru. Padahal kafir sendiri artinya adalah tertutup. Keyakinannya mau apa kalau masih tertutup ya kafir. Kan kafir sudah jadi bahasa Inggris cover. Kalian tidur pakai bed kafir kok. Paham maksud saya? Ini perhatikan. Kok saya gak dapat dunia? Akhirat pun masih hayalan. Harusnya dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Kan gitu hukumnya. Coba, kalau kita mengejar matahari, anggap aja matahari itu sumber cahaya. Berarti kita mengejar sumber cahaya, kan bayangan ikut. Tapi kalau kita mengejar bayangan, pasti meninggalkan matahari. Maka dunia itu disebutnya laibun walahbun. Dunia itu mimpi dan senda gurau. Dan siapa yang mengejar dunia, berarti dia mengejar bayangannya sendiri. Saya udah belajar fisika bertahun-tahun, gak bisa nangkap bayangan saya sendiri. Sedekat apa ini bayangan saya, gak bisa saya tangkap. Itulah dunia. Tapi kalau kita ngejar Allah dapat dua, Allah dan dunia. Kalau kita ngejar Allah, dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, Allah gak ikut. Ini rumus sederhana ya. Oke, jadi saya ingin mematahkan sebuah paradigma yang diajarkan banyak orang keliru. Katanya bagian kita mah bukan di dunia sini, bagian kita mah entar di akhirat. Lah dunia aja belangsak, gimana akhirat? Itu adalah hiburan buat orang yang putus asa. Dan harusnya dunianya sejahtera, akhiratnya bahagia. Paham maksud saya? Oke. Kenapa saya di dunia belangsak? Sederhana. Karena kamu mengejar dunia. Makanya kalau kerja, jangan cari uang. Lihat saya semuanya. Kalau kerja, jangan cari uang. Kerja, udah aja. Ya Allah, aku kerja di sini menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolonganmu. Itu saja. Jadikan aku kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu. Itu aja. Kalau kita dapat uang, itu hadiah dari semesta, bukan tujuan kita. Itu aja dirubah ya, dikit-dikit. Praktekan, kalian akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena saya sudah membuktikannya. Saya kerja gak cari uang. Ngapain cari uang? Uang dong harus cari saya. Enak aja.
Kalian mesti cari uang? Bodoh. Biarkan uang cari kita. Gimana caranya uang cari kita? Ya punya keahlian. Punya kemampuan. Betul? Iya. Gimana uang cari kamu? Sekolah enggak. Punya keterampilan enggak. Punya ilmu enggak. Bisa mijit enggak? Siapa yang bisa mijit? Kalian bisa mijit aja dicari uang. Coba bisa mijit. Posting aja di IG-mu itu. Mijit sejam. Langsung cenghar. Kayak bahasa Inggris. Udah. Pasti uang nyari kamu. Betul? Iya. Sederhana kok. Nah, tetapi ada kalimat yang hebat di sini, perhatikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin dapat dunia, kamu ingin dapat akhirat, dua-duanya kamu dapat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara berbuat kebaikannya harus seperti Allah berbuat kebaikan kepadamu. Itu syaratnya. Coba Allah berbuat kebaikan pada kita, ada keinginan enggak? Enggak ada. Allah berbuat kebaikan kepada kita karena kita baik sama Allah? Tidak. Yang baik dikasih nafas, yang gak baik dikasih nafas. Begitu cara Allah berbuat kebaikan. Tidak pernah memilih, tidak pernah memilah. Semuanya dibagi. Gitu gak kalian berbuat kebaikan? Gitu apa tidak? Jawab dong. Masa saya ngeceblek sendiri? Jawab dong. Gitu apa tidak? Ngaku. Karena kalau kalian berbuat kebaikan milih-milih. Orang baik, kalian baik sama orang. Judes dikit, ntar loh. Gitu. Orang memusuhi kita, dimusuhi. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Jadi mekanisme melakukan kebaikan kita selama ini apakah sama dengan mekanisme Allah melakukan kebaikan pada kita? Sama apa tidak? Jawab. Nah kalau tidak itu penyebabnya. Kenapa Anda tidak dapat dua-duanya? Ini saya bedah dikit ya biar pada ngerti. Karena kalian kalau baca Quran kan kebanyakan. Satu hari satu juz. Iya kan? Iya, sampai nggak sadar yang dibaca itu apa. Kan yang penting pakai toa. Padahal baca tuh buat kamu, bukan buat orang lain. Orang lain juga punya kesibukan. Orang lain juga yang dengar kamu baca, sama-sama nggak ngertinya dengan kamu yang baca. Kamu aja merasa paling hebat kalau udah baca. Makanya kalau dibuka, nih satu ayat aja, satu ayat. Saya tanya, kalian ingin dapat dunia dan akhirat? Yes. Tahu caranya? Dikasih tahu caranya di sini. Caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara kamu berbuat baik harus seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Kalau itu kau lakukan, kau akan dapat dua-duanya. Jadi pertanyaan itu sekarang bisa dijawab. Kenapa saya tidak dapat dua-duanya? Lahirnya belangsak, batinnya juga belangsak. Luarnya mengerikan, dalamnya lebih-lebih. Kenapa? Sudah tahu jawabannya sekarang. Karena Anda melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada Anda. Jadi harus dicairkan seperti ini supaya ngerti. Sehingga keluar dari sini itu kalian bukan sekedar kenapa tadi dapat apa tadi ngaji? Dapat pahala. Kapan pahalanya? Entar di akhirat. Gimana sih? Mau aja gitu-gitu. Pahalanya kalian dapat di sini. Apa? Pencerahan. Ternyata saya tahu jawabannya. Selama ini saya tidak dapat dua-duanya karena saya melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Apa?
follow up-nya. Setelah ini saya akan melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Saya akan baik pada semua orang. Apakah orang itu baik atau tidak baik sama saya? Saya akan sayang pada semua orang. Apa itu keluarga saya atau bukan keluarga saya? Apakah ada kaitan dengan saya atau tidak ada kaitan dengan saya? Akan sayang pada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Saya akan peduli pada semuanya. Saya tidak akan membeda-bedakan lagi. Seperti Allah berbuat kebaikan kepada saya. Gitu, keluar dari sini gagah. Paham maksud saya? Keluar dari sini, keluar mata merah. Teler. Ngaji sama ya guru dapat apa? Apa ya? Ya guru ngomong apa ya? Begitu ada comro baru. Ya kalau ngaji pengen dapat comro aja, ya kalian juga dapat comro. Kalau ngaji pengen dapat lontong, ya dapat lontong juga. Masa begitu? Ketemu satu mahal. Dan sekarang kan kalian tinggal ngikutin aja. Ya, tidak seperti saya belajar dulu. Saya belajar Quran itu luar biasa sampai sakit kepala itu. Melihat hubungannya seperti apa, peta konsepnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Karena gak mungkin satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Dan saya sudah menemukan koherensinya. Sehingga saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalaman pribadi saya. Karena orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Ini sudah saya uji. Apakah saya pernah kehilangan rumah? Pernah. Apakah pernah kehilangan mobil? Pernah. Apakah saya pernah kehilangan uang? Pernah. Alhamdulillah. Ya. Miliaran, bahkan saya hilang emas kiloan. Saya perhatikan kenapa bisa begini. Dan itu adalah teguran yang luar biasa bagi saya. Makanya tidak ada kesalahan. Yang adalah pembelajaran. Saya ketemu jawabannya. Dari ayat ini jawabannya. Setelah saya praktekkan ayat ini, keren. Oh ternyata saya melakukan kebaikan harus seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Itu aja kok. Sederhana. Setelah itu dapat dua-duanya. Dapat lahirnya, dapat batinnya, dapat fisikanya, dapat metafisikanya, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Kan akhirat belum ada Pak, itu yang konyol. Akhirat sudah ada sekarang. Karena akhirat itu kan Allah bersama saya sekarang. Saya rasakan kehadiran setiap saat, di sini, saat ini, sekarang. Dan saya tidak pernah terpisah dengan dia. Bahkan sekarang saya lagi ceramah seperti ini, saya tidak bisa melupakan ingatan saya pada dia. Seperti yang dikatakan di Quran. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abaakum. Apabila kamu sudah selesai menunaikan hajimu, perjalanan kamu ke dalam dirimu, maka kamu akan bisa mengingat Allah persis seperti kau mengingat bapakmu sendiri. Kadzikrikum abaakum. Saya dari pagi ceramah sampai sekarang tidak bisa melupakan dia. Dia terus memandang saya, dia terus bersama saya. Tidak pernah satu detik pun saya merasa terpisah dari dia. Karena saya bisa melihat karena dia, saya bisa mendengar karena dia, saya bisa bicara karena dia. Karena dia sang mahadaya hidup yang ada pada diri saya. Saya sadari kehadirannya. Gak usah nunggu mati untuk mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Gak usah nunggu mati. Bisa, bisa. Karena apa? Kita ini sekarang sudah menyatu dengan Allah kok. Cuman kita aja tidak sadar. Karena beda frekuensi. Itu aja kok. Begitu sama frekuensi, sudah. Wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Minyak ada dalam air. Lihat di dalam sayuran tuh. Butiran-butiran minyak ada dalam air. Minyak tuh sudah pulang ke air. Tapi dia tidak bisa menyatu dengan air. Kenapa? Beda frekuensi. Karena air itu kan sebetulnya minyak. Itu kan air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotoran-kotoran yang melekat pada minyak itu dihilangkan. Kan dia jadi air. Begitu jadi air, dia bersenyawa dengan air.
Setuju? Kita ini sudah ada dalam tubuhnya Allah. Kita ini ada di tubuhnya semesta. Tugas kita cuma satu kok. Samakan frekuensimu dengan frekuensi Allah. Kau akan merasakan kehadirannya. Gitu aja kok. Itulah pentingnya belajar. Jadi belajar hati-hati ya. Harus sama orang yang tahu. Jangan sama orang yang sok tahu. Atau pura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi ngajar seperti yang tahu. Seperti yang tahu. Kayak kalian kan kalau dengar ceramah saya di sini seperti yang soleh. Seperti yang sabar. Betul gak? Iya, duduknya rapi. Karena kalian sedang jadi diri palsu. Karena asli kalian bukan di sini. Aslinya nanti keluar dari sini. Tuh. Nah, di sini makan seperti. Nah, jadi apa sih tugas manusia di dunia ini? Tugasnya manusia di dunia ini satu. Memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Jadi tugasnya manusia di dunia ini bukan ngurusi akhirat. Ngurusi dunia. Maka diutus ke dunia. Tetapi membawa nilai-nilai akhirat. Jadi urusi nih manusia. Bawa nilai-nilai ketuhanan dalam dirimu. Yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya yang punya nilai kemanusiaan yang bisa ngurusi manusia. Yang di dalam dirinya hanya ada nilai-nilai kebinatangan akan memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan binatang. Banyak? Banyak. Makanya Pancasila tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tapi cerita experience of being. Gak usah kamu tuh cerita Tuhan, tapi kamu harus merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang lebih penting. Orang korupsi tuh tahu Tuhan kok. Tapi tidak merasakan kehadirannya. Tuhan pun dibohongi. Pancasila tidak cerita manusia kok. Cerita kemanusiaan. Karena nilai manusia terletak pada sisi kemanusiaannya. Sederhana kok kalau ngelihat orang. Beragamanya udah benar atau tidak. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Saya kasih ukuran yang sederhana ya. Untuk melihat orang ini sudah beragamanya benar atau tidak. Gak usah lihat pakaiannya, gak usah lihat apanya. Bacaannya, makhrajnya, gak perlu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Musim kemarin, musim online. Anak-anak belajar online lewat Zoom di rumah. Para dosen mengajar online ke mahasiswanya di rumah. Ada ribuan orang yang sedang bekerja WFH di rumah. Ada orang di rumah ibadah membaca Quran, kenceng pakai speaker. Berapa banyak yang dia ganggu. Saya tidak menyalahkan baca Qur'annya. Tetapi kenapa mesti pakai toa? Dan kemudian di situ dia sama sekali tidak punya harmoni. Tidak punya rasa. Seakan-akan yang paling penting di dunia dia dengan bacaannya. Sampai tidak pernah peduli pada orang-orang anak-anak yang sedang belajar. Anak saya sampai gagal tes TOEFL gara-gara ada suara yang masuk. Karena tes TOEFL-nya ya online. Dia ikut ujian TOEFL dari sebuah lembaga bahasa Inggris di India. Gagal tes TOEFL-nya cuman karena ada suara dari luar. Dikiranya ada orang lain. Pengen nangis. Sampai dia bersembunyi kemana, bayar ulang. 1 kali tes TOEFL 3 juta. Bayar ulang. Bayar lagi. Dan gagal ketika ditanya, saya bisa menyelesaikan tes TOEFL tadi, kenapa saya gagal? Ada suara, coba bayangkan. Ini soal harmoni nih yang saya bicarakan, ini soal toleransi ya. Supaya kita tuh jangan merasa paling benar. Kalau Anda mau baca ya baca aja buat Anda.
Apa perubahan buat Anda? Jangan mikirin orang lain dulu. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi ketika Anda berfokus keluar. Perubahan hanya akan terjadi kalau Anda berfokus pada diri Anda sendiri. Baca Quran sampai Anda mengerti, amalkan dalam hidup Anda. Sampai Anda menjadi nyaman bagi siapapun di luar diri Anda. Itu keren. Itu namanya belajar. Itu namanya perubahan. Ayo saya anjurkan. Kalian harus baca Quran. Pahami karena itu kitab kita. Tetapi caranya yang etis, caranya yang sopan. Tidak usah mengganggu siapapun di luar diri Anda. Setuju? Oke. Supaya pinter dikit. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, apakah moderasi itu ajaran Islam? Kita lanjutkan ayatnya. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah boleh kita membenci orang lain karena berbeda keyakinan dengan kita? Apakah itu dibolehkan oleh kitab suci kita? Saya jelaskan tidak. Janganlah kamu membenci suatu kaum. Karena ketika kebencian itu ada padamu, akan mendorong kamu berlaku tidak adil. Kalau kamu tidak adil, jauh dari takwamu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Kalau tidak adil, berarti jauh dengan takwa. Bagaimana Anda bisa menjadi orang bertakwa kalau Anda berlaku tidak adil? Dan perilaku yang tidak adil itu lahir dari kebencian. Yang paling luar biasa, banyak sekali orang sekarang menghalalkan kebencian pada orang lain karena berbeda keyakinan. Jadi seakan-akan ajaran agama mengajarkan kita boleh membenci siapapun yang berbeda dengan kita. Itu keliru. Karena di Quran dikatakan, janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Karena sikap tidak adil itu datang dari kebencian. Karena sikap adil datang dari kasih sayang. Setuju? Oke. Jadi tidak boleh membenci suatu kaum karena berbeda. Kebencian itu mendorong tidak adil. Dan tidak adil itu berarti menjauhkan kita dari takwa. Ini intisari ayat ini. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Saya menyampaikan sedikit ya pidato Wapres. Ini pidato Wapres pada saat Rakornas. Rakornas tahu singkatan dari apa? Masa nggak tahu? Rapat Koordinasi Nasional. Ini levelnya nasional, Rakornas. Di mana pidato Wapres ini? Di Forum Kerukunan Umat Beragama, namanya FKUB. Di mana dilakukan? Beliau melakukannya secara online di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Kapan? Itu tanggal 3 bulan November tahun 2020. Apa isi pidatonya? Ini penting saya sampaikan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat. Nah, yang akan saya sampaikan adalah 4 indikator moderasi beragama. Apa 4 indikator itu? 1, moderasi beragama itu tumbuh kalau sudah ada toleransi. Apa toleransi tadi? Memahami, menghormati perbedaan. Jangan lupa, hanya jangan ngantuk. Yang kedua, anti kekerasan. Atas nama apapun, kekerasan tidak boleh. Karena tidak ada agama di dunia manapun yang menganjurkan pemeluknya melakukan kekerasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Rasulullah bersahabat dengan semua orang yang berbeda. Dengan orang Yahudi. Bukankah itu yang diajarkan beliau? Luar biasa.
Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi bangsa yang bernama Indonesia, makanya komitmen kebangsaan ini perlu dijaga. Setuju? Setuju apa tidak? Bayangkan ya, kalau kita harus berpecah belah dan tiap hari kita perang saudara, seperti apa? Jangankan mikirin yang kayak gini, mungkin ngaji kayak gini pun tidak akan pernah ada. Mencari nafkah pun mungkin tidak pernah terjadi, betul nggak? Yang dagang di pasar pun mungkin tidak merasa aman, betul nggak? Makanya keamanan dan stabilitas nasional adalah hal penting untuk sebuah kemajuan bangsa. Ini harus kita ingat ini. Karena terkadang mohon maaf, kita sering ya mengorbankan bangsa yang luar biasa ini demi untuk kepentingan sesaat. Apalagi ketika kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memiliki kekuasaan, menggunakan politik identitas, memanfaatkan keyakinan untuk mendorong sesuatu. Ini harus cerdas kita. Kita dukung pemilu, tetapi kita tidak usah mendukung pemilu yang kemudian menggunakan politik identitas sekedar untuk memuaskan diri, meraup kekuasaan. Ini perlu kesadaran para sahabat. Kita harus ingat kembali komitmen kebangsaan kita. Dan yang keempat adalah pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Ini pidato yang disampaikan oleh Wapres ini menurut saya keren banget. Makanya saya cuplik pidatonya dan saya sampaikan di sini. Yang keren adalah nomor 4. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Jadi silahkan semua orang boleh beragama apapun, bebas, tidak dipaksa. Tetapi jangan lupa konteks budaya lokal keindonesiaan kita tidak boleh hilang.